Kamu kenapa? Tampaknya kamu sedang kebingungan. Ini aku ada dikasih tugas kalkulus, hanya saja aku tidak tahu cara menjawabnya. Aku udah berusaha cari pengerjaannya berbagai sumber, namun aku belum memahaminya juga. Duh, kira-kira gimana ya? Jangan khawatir. Hmm? Tiap masalah pasti ada solusi. Yuk lihat video berikut ini. Barangkali bisa membantu kamu untuk menyelesaikan soal-soal itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Dalam pembahasan kali ini kita akan membahas materi yang telah dipelajari di mata kuliah kalkulus pada semester 2 ini. Namun sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Yulia Ramadhani Lubis dengan NIM 21080340. Saya adalah mahasiswi jurusan Matematika di Universitas Sumatera Utara. Nah, pertama kita masuk ke prinsip dan pengujian integral. Pasti teman-teman tahu dong, yang nonton tahu dong integral itu apa. Nah, bagi yang belum tahu, ini pasti tahu. Integral itu bentuk penjumlahan berkesinambungan atau kontinu yang merupakan anti turunan atau kebalikan dari turunan. Nah, ada sebuah fungsi nih, fx. Jadi kita turunkan jadinya kan f aksen x. Nah, integral ini dia tadi katanya anti turunan atau kebalikan dari turunan. Integral ini membuat yang fungsi yang udah diturunkan f aksen x tadi itu kembali lagi menjadi fungsi x. Nah, di jenis-jenis integral itu ada dua. Yang pertama integral tertentu memiliki batas atas dan batas bawah. Nanti ada angka di lambangnya itu di atas dan di bawah. Terus ada satu lagi integral tak tentu, dia nggak punya batas dan belum punya nilai yang jelas. Biasanya tuh nanti ada disematkan konstanta C. Kita masuk ke dalam nih tentang integral, itu integral parsial. Nah, integral parsial itu dia teknik pengintegralan dengan cara parsial, dengan cara pemisalan, karena komponen yang diintegralkan itu memuat variabel sama namun fungsinya beda. Biasanya integral parsial ini sih digunakan untuk menyelesaikan persamaan yang cukup kompleks ya. Nah, kita lihat di sini ada formula dari integral parsial, di mana fx gx dx sama dengan integral u dv sama dengan uv kurang integral v du. Di mana keterangannya fx ini dia u, sehingga du ini fx dx. Yang dx ini sama dengan v, dx ini sama dengan v. Yang dv ini itu jadinya gx dx. Nah, jika fx berupa polinom derajat n lebih besar sama dengan 1, n itu merupakan bilangan asli atau bilangan real, maka bentuk formula sebelumnya yang tadi itu bisa disederhanakan seperti skema berikut. Nah, ini kita lihat ada dua kolom kan, yang ada kolom kiri, kolom kanan. Nah, yang di kolom kiri ini dia fungsi yang harus turunkan hingga bernilai 0. Nah, yang kolom kanan ini buat apa? Kolom kanan ini dia harus diintegralkan supaya yang fungsi tadi ini dia hasilnya 0. Diintegralkan terus. Nah, selama pengerjaannya ini harus selalu berganti tanda ya. Diawali dengan tanda positif, negatif, positif, negatif. Begitu. Nah, kita masuk lagi ke dalam integral, yaitu integral pecahan parsial. Pecahan parsial atau partial fraction adalah pecahan yang bentuknya fungsi rasional polinomial yang merupakan hasil dari penguraian fungsi rasional yang berkompleks. Nah, teknik yang digunakan untuk menguraikan itu biasa dikenal sebagai dekomposisi pecahan parsial atau partial fraction decomposition. Umumnya penyebut pada pecahan parsial itu akan menjadi lebih sederhana dibandingkan sebelum didekomposisikan. Ini nih, misalnya kita menjumpai persoalan ini seperti yang saya tandai ini dengan kursor. Nah, terus ada beberapa alasan yang
kita harus mengulang pecahan parsial untuk menyelesaikannya. Ini ada pertama bukan bentuk baku, terus dia pembilangnya bukan koefisien diferensial dari penyebutnya. Nah, di dalam integral pecahan parsial ini terdapat syarat untuk mengerjakannya. Syarat pertama, pembilangnya harus lebih rendah derajatnya daripada penyebutnya. Jika tidak, harus dibagi dahulu. Syarat kedua, faktorkanlah penyebutnya menjadi faktor-faktor perimanya. Yang ini, x pangkat min 3x tambah 2 ini harus difaktorkan menjadi x min 1 dikali x min 2. Nah, syarat ketiga, faktor linear ax tambah b, dia memberikan pecahan parsial berbentuk a per ax tambah b. Syarat keempat, kalau misalnya kuadrat, faktor linear tadi, ditambahkanlah a per ax tambah b ditambah b per ax tambah b kuadrat. Kalau misalnya kubik, maaf ini kubik ya, akan memberikan pecahan parsial a per ax tambah b per ax tambah b kuadrat ditambah ini tambahannya c per ax tambah b kubik. Nah, kalau misalnya faktor kuadrat ax pangkat 2 tambah bx tambah c, itu dia pecahan parsialnya ax tambah b per ax kuadrat tambah bx tambah c. Sekarang kita lanjut ke integral trigonometri. Integral trigonometri itu dia hasil kebalikan dari turunan trigonometri. Sesuai dengan namanya ya. Jadinya kebalikan dari turunan. Nah, ini yang harus kita ketahui yaitu bentuk baku integral trigonometri. Ini yang harus kita ketahui dalam pengerjaan integral trigonometri. Setelah itu kita harus mengetahui identitas trigonometri juga. Yang dapat kita lihat di sini. Pasti udah nggak asing lagi ya. Nah, ini ada substitusi dalam integral trigonometri. Substitusi juga digunakan dalam integral trigonometri yaitu dengan mengubah bentuk fungsi trigonometri menjadi bentuk baku. Yaitu dengan mengubah fungsi menggunakan identitas trigonometri. Dalam mengerjakan soal integral trigonometri, kita perlu melakukan pemisalan. Dalam pemisalan tersebut biasanya dimisalkan diturunkan atau kita menggunakan diferensial. Sehingga kita juga perlu memahami konsep diferensial. Nah, ini adalah formula dari diferensial itu. Kita masuk ke materi integral tak tentu. Nah, dapat kita lihat ya. Integral tak tentu itu kan tadi sesuai dengan yang pertama, dia nggak ada batas atas, nggak ada batas bawah, dia nilainya nggak jelas, terus biasanya disematkan konstanta C. Inilah dia. Jika f aksen x sama dengan fx sama dengan x pangkat n, maka integral fx sama dengan 1 per n tambah 1 x pangkat n tambah 1 tambah c. Rumus integral tak tentu. Nah, udah kita pakai dari sebelumnya. Dengan n tidak sama dengan minus 1 dengan c sebagai konstanta. Nah, ini ada teoremanya. Jika n bilangan rasional dan n tidak sama dengan minus 1, maka jadi integral x pangkat n dx sama dengan 1 per n tambah 1 dikali x pangkat n tambah 1 tambah c. C adalah konstanta. Ini teorema 1, tadi teorema yang di sebelumnya ya. Sama aja. Ini ada teorema 2, jika f fungsi yang terintegralkan dan k suatu konstanta, maka integral k dikali fx dx sama dengan k, konstanta tadi jadi di depan integral fx dx. Ada teorema 3, jika f dan g fungsi-fungsi yang terintegralkan, maka integral fx tambah gx dx sama dengan dibagi 2. Jadi satu-satu, integral fx dx tambah integral gx dx. Nah, ini ada teorema keempat. Jika f dan g fungsi-fungsi yang terintegralkan, maka integral fx kurang gx dx sama dengan dibagi 2 masing-masing integral fx dx dikurang integral gx dx. Oh, tadi ini plus ini untuk tambahnya, untuk yang jika ada soal nanti minus. Ini dalam bentuk negatif.
Kita tinggalkan integral, kita masuk ke barisan, yaitu barisan tak terhingga. Nah, barisan. Barisan merupakan urutan dari suatu bilangan yang tersusun berdasarkan aturan atau pola tertentu. Dengan demikian, barisan tak hingga itu kita dapat definisikan sebagai barisan yang mana suku-sukunya itu tersusun sampai nggak terhingga banyaknya. Nah, di dalam barisan tak terhingga ada dua istilah nih, yaitu konvergen dan divergen. Kita akan membahasnya berikutnya. Konvergen dan barisan tak hingga. Suatu barisan tak hingga dikatakan konvergen jika suku ke tak hingga dari barisan tersebut menuju ke suatu nilai tertentu. Yang divergen itu sebaliknya. Jika suku ke tak hingga dari barisan tersebut, dia enggak memusat pada satu titik atau dia enggak menuju. Kalau yang konvergen tadi kan menuju. Kalau yang divergen dia enggak menuju ke suatu titik tertentu. Di sini ada limit barisan tak hingga. Ada cara lain untuk menentukan kekonvergenan suatu barisan tak hingga, yaitu dengan menggunakan konsep limit. Konsep limit hadir di sini ya. Definisinya itu, suatu barisan tak hingga dikatakan konvergen jika limit barisan tersebut menuju ke suatu bilangan L yang berhingga. Baiknya barisan tak hingga yang tidak konvergen ke suatu bilangan yang terhingga dikatakan divergen. Habis barisan terbitlah deret. Itu deret tak berhingga. Deret tak berhingga itu deret geometri yang penjumlahannya sampai suku ke tak hingga. Terus jumlah deretnya itu mengikuti deret geometri. Misalkan ada deret U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 seterusnya, dan dijumlahkan sampai hingga disimbolkan dengan S tak hingga. Hasil jumlah tak hingganya tergantung dari nilai rasionya nanti. Nah, ini jika rasionya nanti lebih besar dari 1, maka hasil penjumlahannya itu positif tak hingga. Jika R-nya itu berada di antara negatif 1 dan positif 1, maka hasil penjumlahannya sama dengan A per 1 kurang R. Jika R-nya tadi itu lebih kecil dari negatif 1, maka hasil penjumlahannya itu negatif tak hingga. Nah, di sini ada rumus umumnya ya. Dapat kita lihat di mana L sama dengan rasio. Memilih salah satu suku dan dibagi dengan suku sebelumnya. Suku ke N itu sama dengan AR pangkat N kurang 1. Terus jumlah dari N suku pertama, Sn sama dengan A dikali S1 kurang R pangkat N per 1 kurang R. Nah, ini ada tadi rumus umumnya tadi, kita kaitkan dengan limit ya. Ini ada nih, jika R lebih kecil dari 1, maka dikatakan konvergen, yang dimana syaratnya itu kan min 1 lebih kecil dari R lebih kecil dari 1, yang artinya jumlah sampai hingganya memberikan hasil angka tertentu. Hasilnya bukan positif tak hingga ataupun negatif tak hingga. Terus di sini kita dapat lihat A per 1 kurang R jika R itu lebih kecil dari 1. Maaf, ini jika R lebih besar dari 1, maka divergen. Yang kita tahu divergen itu syaratnya kan R-nya lebih kecil dari negatif 1 ataupun lebih besar dari 1. Artinya jumlah sampai hingganya bisa memberikan hasil positif tak hingga atau negatif tak hingga. Nah, selanjutnya kita akan membahas deret Taylor dan Maclaurin. Deret Taylor. Deret Taylor itu representasi fungsi matematika sebagai jumlah tak hingga dari suku-suku dan nilainya dihitung dari turunan fungsi tersebut di suatu titik. Deret Taylor sering dianggap sebagai limit polinomial Taylor. Nah, ini ada definisinya. Andaikan f dan semua turunannya, f turunan pertama, kedua, ketiga, menerus di dalam selang A, B, misalkan x0-nya ini merupakan anggota A, B, maka untuk nilai-nilai X di sekitar X0 dan X tadi, fx dapat diperluas atau diekspansi ke dalam deret Taylor. Turunannya sampai tak hingga.
Nah, ini dia rumusnya. Dalam mencari fx sama dengan x kurang x0 per 0 faktorial kali fx0 ditambah x kurang 0, x kurang x0 per 1 faktorial dikali f turunan pertama dari x0 ditambah x dikurang x0 pangkat 2 per 2 faktorial dengan turunan kedua x0 ditambah seterusnya hingga x kurang xm pangkat m per m faktorial dari fm x0. Dengan keterangan fx-nya ini kan fungsi di titik x, fx0-nya ini fungsi di titik x0. Terus ada f turunan pertama, kedua, ketiga, ini dia. Terus yang x kurang x0 ini jarak antara x dan x0, x sampai x0 gitu. Di sini ada operasi faktorial. Nah, setelah itu ada deret Maclaurin. Dia kasus khusus dari deret Taylor, yaitu deret Taylor dengan fungsi yang diekspansi di sekitar C sama dengan 0. Yang tadi kita telah tahu di deret Taylor tadi itu dia x0 sama dengan 1. Kalau di deret Maclaurin-nya ini, dia x0-nya ini sama dengan 0 atau biasa kita sebut C. Nah, di deret Maclaurin disebut juga deret Taylor baku. Kita tinggalkan deret dan kita masuk ke geometri, yaitu analisis geometri dengan kalkulus dengan topik conic section dalam kalkulus satu irisan kerucut. Nah, tanpa kita lihat dalam geometri irisan kerucut, suatu kerucut dapat dipandang sebagai bangun geometri yang mempunyai dua bagian, yang meluas ke tak berhingga dalam dua arah. Pembahasan pada ini dibatasi pada kerucut lingkaran tegak. Bagian kerucut lingkaran tegak yang terdiri atas dua dapat dilihat dari gambar satu berikut. Suatu pembangkit disebut juga elemen dari kerucut, yaitu garis yang terletak pada kerucut dan semua pembangkit suatu kerucut melalui titik V yang dinamakan puncak. Nah, suatu irisan kerucut adalah kurva perpotongan antara suatu bidang dengan kerucut lingkaran tegak. Terdapat 5 jenis kurva yang terjadi dari irisan tersebut, yaitu garis, lingkaran, parabola, elips, dan hiperbola seperti terlihat pada gambar di bawah. Nah, garis terjadi jika bidang pemotong memuat tepat satu pembangkit. Dalam hal ini, bidang pemotong juga melalui puncak kerucut. Nah, pada lingkaran pula, terjadi jika bidang pemotong tegak lurus dengan sumbu kerucut. Hasilnya seperti ini. Lingkaran hasil irisannya. Terus parabola terjadi jika bidang pemotong sejajar dengan tepat satu pembangkit. Ini parabola. Dia kayak landai gitu, terus hasilnya seperti ini, bentuk parabola. Nah, kalau elips terjadi jika bidang pemotong tidak sejajar dengan pembangkit manapun atau bidang pemotong itu memotong semua pembangkit. Seperti ini. Nah, terus hiperbola terjadi jika bidang pemotong sejajar dengan dua pembangkit. Sehingga bidang pemotong itu memotong kedua bagian kerucut. Ini seperti ini. Ada dua berarti ya. Ada dua kurva yang dihasilkan. Terus suatu titik juga dapat dinyatakan sebagai suatu irisan kerucut, yaitu jika bidang melalui titik puncak memotong kerucut secara horizontal. Kita masuk ke lingkaran. Ini ada persamaan umum lingkaran, dapat kita lihat ya. Terus ada translasi pergeseran juga, ini ada rumusnya. Terus pada elips, ada persamaan umum 1 dengan B lebih kecil sama dengan A. Memiliki fokus C, 0, di mana C kuadrat sama dengan A kuadrat kurang B kuadrat, teorema Pythagoras.
Nah, koordinat titik potong pada sumbu mayor adalah A, 0. Sedangkan pada sumbu minor adalah 0, 0, B. Mayor di sini di A, minornya di titik ini. Terus persamaan dengan yang kedua dengan B lebih besar sama dengan A lebih besar, memiliki fokus 0, C, yang berarti yang titik fokusannya terletak pada sumbunya. Koordinat titik potong pada sumbu mayor adalah 0, A, sedangkan minornya terdapat di B, 0. Dapat kita lihat ya di sini. Mayornya itu di A, sedangkan minornya itu di garis B pada sumbu X. Ada parabola. Parabola yang sering muncul dia seperti ini. Dengan titik fokusnya itu 0, P, terus yang garis ini ada garis direktrix. Y sama dengan minus P. X pangkat 2 sama dengan 4P. Ini adalah bagian-bagian dari parabola itu, di mana parabolanya ini terus ada aksis, ada titik fokus, ada vertex dan direktrix. Nah, masuk ke hiperbola, persamaan umum satunya ini dengan X pangkat 2 per A pangkat 2 kurang Y pangkat 2 per B pangkat 2 sama dengan 1, memiliki fokus kurang lebih C, 0, terus ada dengan Pythagoras juga, terus dengan koordinat titik puncak ada A, 0 dan asimtot Y sama dengan B per A kali X. Dapat kita lihat di sini ya. Nah, terus ada persamaan dengan hiperbola yang kedua dengan Y per 2 per A Y pangkat 2 per A pangkat 2 dikurang X pangkat 2 per B pangkat 2 sama dengan 1. Memiliki fokus 0, C, di mana C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 tambah B pangkat 2. Koordinat di puncaknya adalah 0, A, ini, dan asimtotnya itu Y sama dengan A per B kali X. Ini. Nah, sekarang kita masuk ke derivatif parsial, keturunan parsial. Derivatif parsial itu derivatif dari suatu fungsi yang punya beberapa variabel bebas terhadap salah satu variabel bebasnya dengan mana variabel bebas lainnya itu sebagai konstanta. Nah, derivatif parsial dari f(x, y) terhadap x dituliskan sebagai delta f per delta x atau fx atau fx x, y. Sedangkan derivatif parsial dari f(x, y) terhadap y dituliskan sebagai delta f per delta y atau fy atau fy x, y. Nah, nilai derivatif parsial fx, y terhadap x pada titik x 0, y 0 ditulis sebagai berikut ini. Terus nilai derivatif parsial dari fx, y terhadap y pada titik x 0, y 0 tuliskan sebagai ini dapat kita lihat di sini. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi dua variabel atau lebih. Nah, fungsi dua peubah, fungsi dari dua peubah x dan y itu suatu aturan yang meletakkan x, y di dalam suatu himpunan D yang disebut domain, terus dengan suatu nilai tunggal dari f yang dinyatakan dengan f, x, y, gabungan dari x sama y tadi. Yang tadi x-nya domain, yang y-nya itu kodomain, terus hasil dari mereka disebut range. Nah, daerah definisi fungsi. Syarat nilai x dan nilainya yang memenuhi agar f, x, y atau z mempunyai nilai syarat 1 di dalam akar harus positif atau 0.
Seperti ini, akar X di mana X lebih besar sama dengan 0. Terus yang syarat kedua, penyebutnya nggak boleh 0. 1/X, di mana X nggak boleh 0. Nah, domain itu himpunan semua titik sedemikian sehingga fungsi terdefinisi. Terus domain dari fx, y adalah seluruh titik di bidang xy. Setiap pasangan xy itu tadi akan memberikan nilai real bagi f. Gxy sama dengan 1/akar xy. Terus domain gxy ini adalah himpunan xy di bidang xy sedemikian sehingga perkalian xy-nya itu lebih dari 0. Jadi domainnya itu semua titik di kuadran 1 dan 3. Nah, setelah 2, kita masuk ke fungsi 3 variabel atau lebih. Nah, diberikan jika Z sama dengan fx, y, dan X itu dalam nilai T, Y dalam nilai T, maka kita turunkan Z kita turunkan T sama dengan dot Z kita turunkan X dikali turunan X per turunan X per T yang turunkan ditambah do Z per turunan Y do Y dikali do Y per do T. Nah, setelah itu kita masuk ke limit dan kekontinuan. Nih, saya ingati lagi tentang pengertian limit ya. Nah, dalam matematika itu konsep limit digunakan untuk menjalankan sifat dan suatu fungsi. Saat argumen mendekati ke suatu titik atau enggak hingga, atau sifat dan suatu barisan itu saat indeks mendekati enggak hingga. Limit dipakai dalam kalkulus untuk mencari turunan dan kekontinuan. Nah, menghitung nilai limit itu ada dengan cara langsung, faktorisasi, dan limit fungsi trigonometri. Terus ada di limit itu namanya limit kiri dan limit kanan. Jika X menuju C dari arah kiri atau dari arah bilangan yang lebih kecil dari C, limit itu disebut limit kiri. Notasinya seperti ini. Limit X menuju kurang dari C. C mengarah ke kiri. Fx. Terus yang kedua, jika X menuju C dari arah kanan atau dari arah bilangan yang lebih besar dari C, limit itu disebut limit kanan. Notasinya seperti ini ya. Tanda positif. Tadi negatif, ini tanda positif. Terus hubungan antara limit dengan limit sepihak atau kiri kanan itu seperti ini. Limit fungsi X di mana X menuju C sama dengan L jika dan hanya jika limit kiri dan limit kanan itu ada nilainya dan sama. Terus kalau misalnya limit kiri dan limit kanannya nggak sama, maka limit fungsi fx x di mana x menuju C itu nggak ada. Tidak ada nilainya. Nah, terus ada di limit namanya limit ke hingga. Misalkan limit fungsi fx di mana x menuju A sama dengan L itu nggak sama dengan 0. Dan limit gx di mana x menuju A itu sama dengan 0. Maka limit fx per gx di mana x menuju A itu sama dengan, kalau misalnya positif nggak hingga, kalau misalnya L itu lebih besar dari 0, terus gx itu dari arah atas. Maksudnya gx itu ke positif. Menuju 0 dari nilai positif. Terus kalau misalnya dia negatif tak hingga, maksud saya, jika L itu lebih besar dari 0, dan gx itu dari arah bawah, dari 0 ke arah negatif. Terus ada lagi positif tak hingga. Jika L-nya itu lebih kecil dari 0, dan gx itu gx itu 0 tapi dari arah bawah. 0 dari arah bawah. Terus ada lagi negatif tak hingga. Jika L-nya itu lebih kecil dari 0, gx itu 0 dari arah atas. Ini dia. Yang tadi saya sebutkan, kalau gx 0 dari arah atas, maksudnya gx itu menuju 0 dari nilai gx positif. Kalau misalnya dari arah bawah, berarti gx itu menuju 0, tapi dari nilai negatif. Kita masuk ke kontinuan. Fungsi fx dikatakan kontinu di titik x sama dengan A jika, ini ada syaratnya nih, ada 3.
Jika FA itu ada, terus syarat kedua jika limit x menuju limit fungsi x menuju a itu ada, artinya limit kiri dan limit kanannya itu sama, limit kiri sama. Terus yang ketiga limit fx di mana x menuju a itu sama dengan fa. Pokoknya 3 itu nilainya harus sama dengan syarat 1 tadi. Jika salah satu syarat tersebut tidak dipenuhi, maka dikatakan bahwa f itu tidak kontinu di titik x sama dengan a. Nah, sekarang kita masuk ke derivatif arah dan gradien. Perhatikan bahwa turunan parsial fungsi dua variabel fx, x, y, dan fy, x, y juga mengukur laju perubahan dan kemiringan garis singgung pada arah-arah sejajar sumbu x dan sumbu y. Sasaran kita itu selanjutnya mempelajari laju perubahan f pada sembarang arah yang mengarahkan kita pada konsep turunan berarah yang kemudian dihubungkan dengan gradien. Nah, itu kita harus mengetahui cara penulisan vektor. Andaikan P itu sama dengan X, Y, serta I dan Z itu vektor-vektor satuannya pada arah X dan Y positif. Maka dua turunan parsial di P dapat dituliskan sebagai berikut. Di sini ada fxp dan fy, di mana yang limit H menuju 0 ini fp tambah hi kurang fp per H. Yang I tadi ini vektor satuannya. Terus kalau misalnya dalam Y tadi, berarti ininya Z ya. Kalau X itunya vektor satuannya I, terus Y vektor satuannya J. Nah, definisi. Untuk setiap vektor satuan U, turunan berarah F di P pada arah U didefinisikan. Ini turunan F, turunan berarah F di P sama dengan limit H menuju 0, di mana F dikali P tambah HU, kan tadi pada arah U nih, HU dikurang F di P per H. Dengan catatan limitnya itu harus ada. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan maksima dan minima. Siapa nggak tahu nilainya. Nah, maksima minima. Nilai dikatakan maksimum jika nilai dari fungsi tersebut paling besar pada sebuah selang atau interval tertutup. Kalau minima, dia jika nilai suatu fungsi tersebut paling kecil pada sebuah selang atau interval tertutup. Nah, ini dapat kita lihat yang di paling atas ini. Ini kita katakan titik maksimum, terus yang bawah itu kita katakan dengan titik ini. Nah, misalkan interval tutup S adalah domain fungsi dan memuat titik C, FC itu nilai maksimum jika FC-nya itu lebih besar dari Fx untuk setiap X di S. Kalau minimum, kebalikannya, berarti lebih kecil dari FC itu harus lebih kecil dari Fx untuk setiap X di S. Nah, kalau FC dikatakan ekstrim kalau misalnya FC itu merupakan salah satu dari nilai maksimum atau nilai minimum. Terus fungsi yang dimaksimumkan atau diminimumkan itu disebut fungsi objektif atau objektif fungsi. Nah, sekarang kita masuk ke Lagrange multiplier atau disebut dengan pengali Lagrange. Ini ada metode pengali Lagrange dengan satu kendala. Untuk mencari nilai ekstrim dari fx, y dengan kendalanya itu g, x, y, tentukan x, y dan delta yang mempunyai persamaan. Nah, gradien dari f, x, y itu adalah gradien g, x, y dikali sama delta. Dan g, x, y itu sama dengan 0. Nilainya 0. Nah, terus titik-titik x, y itu diperoleh merupakan titik kritis f yang mempunyai kendala g, x, y sama dengan 0. Bilangan delta ini
Ini adalah pengalihan Lagrange yang bersesuaian. Nah, ini ada catatan. Metode Lagrange itu nggak bisa memberikan kesimpulan apakah titik kritisnya itu disebut titik kritis titik ekstrim atau enggak. Kalau kita perlu menggunakan argumentasi lain. Nah, jika cuma ada satu titik kritis, kesimpulan mudah diambil. Dapat kita simpulkan kan. Kalau misalnya lebih dari satu titik kritis, kita bandingkan nih nilai fungsi dari titik-titik ini berapa, titik ini berapa. Nah, yang tadi dengan satu kendala, sekarang kita masuk ke dua kendala. Untuk mencari nilai ekstrim dari fungsi x, y, z dengan kendalanya g, x, y, z, dan h, x, y, z, maka kita menggunakan persamaan gradien f p, kita lambangkan dengan p, sama dengan delta dikali gradien g kali p ditambah mu gradien h kali p. Dengan GP-nya itu sama dengan 0 dan HP-nya itu sama dengan 0. Nah, di titik-titik P sama dengan X, Y, Z itu diperoleh merupakan titik kritis F yang memiliki kendala GP 0 dan HP-nya 0. Bilangan delta dan mu-nya itu adalah pengalihan Lagrange juga yang bersesuaian. Nah, sekarang kita masuk ke integral double dan triple atau integral rangkap 2 dan rangkap 3. Integral lipat 2 atau lipat 3. Nah, double integral atau integral lipat 2 merupakan integral biasa atau tunggal yang hasilnya itu diintegralkan kembali. Biasanya dinyatakan sebagai berikut. Ini ada nih integral. Nanti dalam pengerjaannya itu, kita mengerjakan yang di dalamnya dulu itu. Double integral fungsi x, y dx dy, di mana kita mengerjakan yang dx dulu, habis itu kita mengerjakan yang keduanya ini. Nah, pada kondisi lainnya sebagai berikut. Oh, integral tak tentu ya, double integral tertentu. Pernyataan di atas disebut dengan integral lipat 2 tertentu atau definite double integral. Karena tiap-tiap integralnya mempunyai batas atas dan batas bawah. Ini dibaca dengan double integral dari fungsi x, y dx dy, di mana pada x memiliki batas bawah x1 dan batas atas x2. Pada dy memiliki batas bawah y1 dan batas atas y2. Nah, kita masuk ke triple integral lipat 3. Dari suatu fungsi 3 variabel bebas terhadap daerah R, di mana fungsi itu bernilai tunggal dan kontinu. Itu merupakan suatu pengembangan dari integral tunggal dan integral lipat 2. Nah, nih, jika f(x, y, z) sama dengan 1, maka integral itu tadi menjadi integral lipat 3 atas daerah R dan fungsi f, x, y, z dv sama dengan integral lipat 3 dv-nya itu diartikan pengukuran volume daerah R. Nah, dalam koordinat tegak lurus, integral itu juga dapat dinyatakan dalam bentuk gini. Yang tadi terus sama dengan itu kita jabarkan. Integral lipat 3 dan fungsi f, x, y, z, dz, dy, dx, di mana dalam dz itu batas bawahnya z1 x, y, batas atasnya z2 x, y. Yang pada y-nya itu dalam batas bawah y1-nya x dan y2 batas atasnya y2x. Dan yang ketiga, yang x itu berada di antara x1 dan x2. Nah, kita lanjut ke materi sentroid dan pusat massa. Sentroid itu posisi rata-rata dari semua titik dari suatu objek. Ini adalah titik di mana potongan bentuknya bisa seimbang sempurna. Sentroid itu juga pusat massa benda geometris dengan kerapatan yang seragam. Nah, pusat massa. Pusat massa itu adalah titik
Pusat massa itu adalah titik di mana gaya gravitasi bekerja pada tubuh. Pusat massa ditempatkan di luar batas massa tubuh yang tergantung pada bentuknya. Pusat gravitasi dari segitiga berada di penampang sudut pembelahan dan pusat gravitasi dari kubus di penampang diagonal. Dalam kasus benda geometris tidak beraturan, pusat gravitasi itu terletak di persimpangan garis gravitasi. Ini adalah titik yang berada pada jarak rata-rata dari semua partikel sistem atau partikel tubuh individu, di mana total gaya eksternal bekerja pada sistem partikel atau tubuh. Seperti inilah pusat massa pada sebuah benda ya. Dapat kita lihat. Nah, jika partikel atau sistem tubuh itu bergerak di bawah pengaruh gaya eksternal, titik di mana pusat gravitasi itu berada seolah-olah berisi semua massa sistem atau tubuh. Jika tubuh tidak dengan kerapatan seragam, pusat massa atau gravitasi tidak harus berada di pusat geometris tubuh. Kita masuk ke perubahan variabel dalam multiple integral. Perubahan variabel itu terjadi karena perubahan sistem koordinat. Misal perubahan dari koordinat siku ke koordinat bola atau koordinat silinder. Perubahan variabel ini juga dapat disebabkan oleh transformasi. Tujuannya ialah untuk menyederhanakan fungsi. Apabila perubahan variabel itu dilanjutkan dengan pengintegralan, maka diperlukan Jacobian matrix. Nah, ini dia. The Jacobian of the transformation X sama dengan G, U, V, Y sama dengan H, U, V adalah do atau turunan dari X, Y per turunan dari U, V sama dengan matriks dari do X per do U, do X per do V, do Y per do U, do Y per do V sama dengan do X per do X per do U dikali do Y per do V ini. Dikurang do X per do V ini dikali sama do Y per do U ini. Seperti determinan ya, karena dia matriks persegi. Terus perubahan variabel untuk yang integral lipat 2. Anggap kita mau integrasi fungsi f x, y dalam daerah R. Di bawah transformasi X sama dengan G, U, V, Y sama dengan H, U, V, daerah itu menjadi S, dan kalau dalam integralnya menjadi integral lipat 2 dalam daerah R dalam fungsi X, Y, dA sama dengan integral lipat 2 dalam daerah S fungsi F, G, U, V ini, U, V ini dari X, H, U, V dari Y. Dikali do X, Y per do U, V, du dv. Kita masuk ke aplikasi prinsip dan pengujian integral. Nah, ingat-ingat lagi ya, integral itu kebalikan dari proses diferensiasi. Waktu ditemukan integral ini, matematikawan berpikir bagaimana menyelesaikan masalah dan berkebalikan dengan solusi diferensial. Terus hadirlah integral ini. Nah, penerapan integral, kita masuk ke penerapan integral tertentu. Integral tertentu ini dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan seperti menentukan suatu fungsi jika turunan dari fungsinya itu diberikan, atau menentukan posisi, kecepatan, dan kecepatan suatu benda pada waktu tertentu. Nah, kalau integral tertentunya pula penerapannya itu ada di luas daerah antara kurva dan sumbu X, luas daerah antara dua kurva, terus bisa kita gunakan dalam menghitung volume benda putar yang dibatasi oleh 1 dan 2 kurva yang mengelilingi sumbu X maupun Y. Kita masuk sekarang ke aplikasi daerah tak hingga. Di sini dapat kita lihat ya. Ada pada bandul, pada bola dijatuhkan, pada ayunan, sama seperti bandul ya. Terus ada pada resep obat. Nah, pada bandul ini saya akan jelaskan dengan soal saja biar paham. Nih, jika bandul A dilepas dan menyentuh bandul B, maka bandul C akan terdorong sejauh jarak bandul A terhadap B, yaitu 14 cm. Ketika bandul C itu kembali dan menyentuh bandul B, bandul A akan terdorong sejauh 34 dari jarak terjauh bandul C dari bandul B, dan demikian seterusnya. Nah,
Berapakah total jarak seluruh persimpangan bandul A dan bandul C sampai ketiga bandul tersebut berhenti? Nah, kita dapat ini A sama dengan 14 cm dan sininya terus rasionya sama dengan 3/4. Kita hitung total jarak seluruh persimpangan karena dia 2 kali, jadi 2 dikali S sama dengan A per 1 kurang R. Sama dengan 14 A-nya tadi per 1 kurang R 34. Hasilnya sama dengan 2 dikali 14 kali 4. Hasilnya 112 cm. Kita masuk ke ayunan ya. Kasus sama seperti bandul, sebuah bandul ditarik dari keadaan setimbang kemudian dilepas sehingga terjadi ayunan bolak-balik melewati titik seimbang seperti gambar di samping ini. Panjang lintasan pertama dari mulai bandul dilepas hingga posisi bandul sebelum kembali adalah 60 cm, dapat A-nya. Terus jika panjang lintasan pada ayunan berikutnya itu 3/5 kali R-nya dari panjang lintasan sebelumnya, panjang lintasan bandul sampai dengan posisi seimbang adalah dapat kita lihat panjang lintasan bandul sama dengan S sama dengan A per 1 kurang R sama dengan 60 per 1 dikurang 3/5 sama dengan 60 per 2/5. 60 dikali 5, 300 dibagi 2, 150 cm. Inilah panjang lintasan bandul dengan posisi seimbang. Kita lanjut ke kasus bola dijatuhkan. Ini sebuah bola ada bola tenis dijatuhkan dari ketinggian 2 meter, berarti di sini, dan memantul kembali dengan ketinggian 3/4 dikali tinggi sebelumnya, yaitu 2. Pemantulan ini terus berlangsung terus-menerus hingga bola berhenti. Jumlah seluruh lintasan bola adalah, dapat kita lihat jumlah lintasan itu 2 dikali rumusnya S tak hingga dikurang A sama dengan 2 dikali A per 1 dikurang R dikurang A sama dengan 2 dikali 2 per 1 dikurang 3/4. Ini rasio tadi dikurang 2. Sama dengan 2 dikali 2 per 1/4 dikurang 2. Kita dapat ini hasilnya 16 dikurang 2 ini hasilnya 14. Jadi jumlah seluruh lintasan bolanya itu ada 14. Nah, ini ada aplikasi deret tadi, yang terakhir ada resep obat. Ini seorang dokter memberi resep obat 210 mg kepada pasien yang menderita penyakit kronis. Petunjuk medisnya bilang kalau misalnya obat itu harus diminum setiap 5 jam sekali. Karena setiap 5 jam itu 30% dosis awal akan keluar dari tubuh. Nah, jika pasien ini mengikuti apa yang dibilang petunjuk, apa yang dikatakan petunjuk medis dan terus-menerus mengonsumsi obat ini, maksimum banyak obat yang akan berada dalam tubuh pasien tersebut adalah, ini dapat kita lihat ya, setiap 5 jam 30% dosis keluar, berarti sisanya itu di dalam tubuh. Kita gunakan rumusnya, S tak hingga sama dengan A per 1 kurang R. Sama dengan 210 yang tadi ya, per 1 dikurang, rasionya 70%, kita buat menjadi koma jadi 0,7. Jadinya sama dengan 210 per 1 kurang 0,7 yaitu 0,3. Hasilnya sama dengan 700. Berarti ada 700 obat yang akan berada dalam tubuh pasien tersebut. Maksimum. Nah, sekarang kita masuk ke aplikasi analisis geometri dengan kalkulus. Nah, ini reviewnya aja ya. Dalam analisis geometri, mulai dari bentuk elips, parabola, hingga hiperbola, semisal ingin mencari luas dari suatu fungsi yang dibatasi oleh A sama B, maka kita dapat menyelesaikannya menggunakan kalkulus, yaitu integral tertentu. Oh, berarti aplikasi ini tuh pakai integral tertentu. Atau dengan kata lain, dalam menggunakan luas daerah, kita dapat menggunakan luas daerah dari yang analisis geometri tadi, kita dapat menggunakan. Nah, kita berpindah ke aplikasi derivatif parsial, aplikasi turunan parsial. Nih, salah satunya untuk menemukan nilai ekstrim atau maksimum dan minimum pada fungsi dua variabel. Nah, di mana nilai ekstrim dapat terjadi? Udah disinggung di sebelumnya ya. Ini saya akan ingatkan lagi. Misalkan f adalah fungsi dengan domain S yang memuat P0. Jika fungsi P0 adalah suatu nilai ekstrim, maka P0 itu harus
berupa salah satu dari titik kritis berikut. Satu, pada titik perbatasan domain. Kedua, pada titik stasioner. Nah, titik P0 itu disebut titik stasioner jika P0 adalah suatu titik pada domain S, daerah di mana F terdefinisi. Dan gradian F P0 sama dengan 0. Pada titik tersebut, bidang singgungnya mendatar. Nah, terus yang ketiga ada pada titik singular. Titik P0 disebut titik singular jika P0-nya itu suatu titik pada daerah S di mana F tidak terdefinisi. Misalkan titik di mana grafik F ini mempunyai belokan tajam. Nah, sekarang kita masuk ke aplikasi double dan triple integrals. Ini saya masukkan yang umum-umumnya ya. Ada massa, pusat massa, dan penentuan momen inersia. Pasti sudah nggak asing lagi kan. Nah, pada massa, maaf. Pada massa, kan kita tahu massa itu kan banyaknya materi partikel tersebut yang tergabung dalam suatu benda. Nah, banyaknya materi itu ditentukan oleh kerapatan atau densitas benda tersebut. Nah, densitas itu bisa kita nyatakan dalam fungsi dua variabel. Nah, massa dalam double integral ini bisa kita lihat massa sama dengan integral lipat 2 daerah R delta dA. Pada integral lipat 3-nya pula, massanya itu dirumuskan dengan integral lipat 3 atas daerah E, rho, X, Y, Z, dV. Pada integral lipat 2 bisa kita lihat di sini delta, pada integral lipat 3 kita ganti dengan selanjutnya pada pusat massa. Pusat massa itu kan koordinat X, Y yang menunjukkan posisi atau kedudukan zat yang menjadi pusat dari suatu benda. Rumusnya itu X bar sama dengan massa X bar sama dengan momen terhadap Y per massa sama dengan integral daerah S dari X delta X, Y dA per integral lipat 2 atas daerah S delta X, Y dA. Yang Y barnya pada Y bar juga gitu juga, hanya berbeda di sininya saja. Pada integral lipat 3 dapat kita lihat pusat massanya ini X bar sama dengan momen dari YZ per massa. Nah, momen YZ ini sama dengan integral lipat 3 atas daerah E, di mana X dikali rho dikali X dikali rho dari X, Y, Z dV. Begitu juga dengan Y bar dan Z barnya. Nanti kita akan menggunakan sesuai dengan kebutuhan. Nah, yang terakhir ada di momen inersia. Momen inersia itu kecenderungan suatu benda untuk berotasi pada porosnya. Porosnya itu dapat terhadap sumbu X, Y, maupun Z. Rumusnya pada inersia X sama dengan integral lipat 2S Y pangkat 2 delta X, Y dA itu pada X, pada Y integral lipat 2 dalam daerah S X pangkat 2 delta X, Y dA. Nah, pada inersia Z-nya itu integral lipat 2X X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 dikali delta X, Y tadi dA. Berarti bisa kita singkat IZ itu sama dengan IX tambah IY. Pada integral lipat 3, kalau misalnya terhadap sumbu X itu berarti IX sama dengan integral lipat 3 Y kuadrat tambah Z kuadrat delta dV. Kalau dalam sumbu Y, inersia Y sama dengan integral lipat 3 X pangkat 2 tambah Z pangkat 2 delta dV. Kalau pada sumbu Z, Z-nya berarti integral lipat 3 kali X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 kali delta dV. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini dapat membantu, dapat bisa kayak jadi ingat lagi, karena ini hanyalah sebuah review, sebuah rangkuman gitu kan. Baiklah, sampai sini saja saya menjelaskan. Terima kasih bagi yang udah nonton video sampai akhir. Semoga bermanfaat ya. Oh ya, kita akan lanjut ke video 2. Kita koreksi apakah tugas yang dikerjakan oleh si pelajar tadi setelah menonton video ini
benar atau salah ya. Oke, lanjut ke video 2.